rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat umur, sehingga kita sekarang sudah memasuki tahun 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum membahas kitab Risalah Al-Jannah, sedikit tentang keutamaan 10 Muharram, karena sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 10 Muharram, tepatnya hari Kamis besok. 10 Muharram itu dikenal dengan hari Asyura. Hari Asyura. Asyura itu artinya 10 Muharram. Hari ke-10 dari bulan Muharram. Makanya orang Jawa menyebutnya bulan Suro. Karena orang Jawa itu mengambil belakangnya untuk lebih gampang. Asyura, orang Jawa bilangnya bulan Suro. Dari bahasa Arab Asyura. Hari Asyura ini adalah hari kemenangan para nabi dan rasul. Hari kemenangan para nabi dan rasul. Kemenangan negara kita, kemenangan negara kita peringati 17 Agustus. Kita peringati, kita mengingat kembali siapa yang menjadikan negara kita ini merdeka. Kemudian kita doakan mereka. Itu peringatan 17 Agustus yang bagus, yang benar. Artinya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa rasa aman karena merdeka. Makanya jangan lupa malam 17 Agustus atau tanggal 17 Agustus kita membaca Yasin, membaca tahlil, yang mana kita hadiahkan untuk para pahlawan kita. Nah, kita mengenang ini. Begitu juga tentang kemenangan para nabi dan rasul pada hari Asyura 10 Muharram. Dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu
peristiwa-peristiwa mulia dan penting ada pada 10 Muharram. Nabi Adam dari mulai beliau ini dimasukkan ke surga, diciptakan, dimasukkan ke surga, kemudian turun ke bumi itu pada hari Asyura. Nabi Adam prosesnya diciptakan, masuk ke surga, kemudian ditemani oleh Siti Hawa, kemudian terjadi peristiwa pengambilan buah yang menyebabkan diturunkan ke bumi itu 1 hari. Peristiwanya 1 hari pada tanggal 10 Muharram. Kemudian setelah Nabi Adam, Nabi Idris Allah Subhanahu wa taala letakkan beliau di langit yang keempat. Ketika Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Nabi Idris di langit yang keempat, itu pada hari Asyura. Peletakan, pengangkatan Allah pada Nabi Idris di langit yang keempat itu pada hari Asyura. Kemudian Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh begitu juga. Apa peristiwanya? Bahtera Nabi Nuh bersandar, artinya airnya itu sudah surut. Air yang keluar untuk banjir kaum Nabi Nuh itu bukan hanya dari air hujan saja, dari tanah itu keluar air. Dan hujannya itu bukan kayak kita rintik-rintik, hujannya itu kayak diguyur ember. Hujannya seperti itu. Air keluar dari tanah juga seperti itu. Sehingga pantaslah seluruh muka bumi ini terkena banjir. Nah, berlakunya itu, surutnya itu, Allah perintahkan langit untuk berhenti. Allah perintahkan bumi untuk menyedot air. Kalau nggak disedot, nggak surut. Nah, kemudian berlakulah mendaratlah bahteranya Nabi Nuh. Itu peristiwanya tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim selamat dari apinya Namrud, itu 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa, ini yang paling fenomenal ini, yang paling viral di 10 Muharram itu Nabi Musa. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, membelah Laut Merah, dan Allah tenggelamkan Fir'aun bersama pasukannya itu pada tanggal 10 Muharram. Inilah yang menjadi sebab puasa 10 Muharram yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau tinggal di Madinah. Di Madinah itu sudah ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ada yang tinggal di sekitar kota Madinah. Kenapa mereka tinggal di Madinah? Karena di dalam Tauratnya mereka disebutkan ada nabi terakhir hijrahnya di Madinah. Jadi di dalam kitab Taurat itu, kitabnya Bani Israel,
Itu sejarah Rasulullah itu ada. Tapi ternyata Nabi terakhirnya itu bukan dari Bani Israel, jadi bukan dari keturunan Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel. Maka keturunan Nabi Yakub namanya Bani Israel. Makanya banyak nabi-nabi dan rasul-rasul dari Bani Israel. Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya dari Bani Israel. Makanya orang-orang Israel itu bangga. Kenapa? Karena mereka ini keturunan para nabi dan rasul. Mereka itu menyepelekan, mereka itu meremehkan selain Yahudi. Selain Yahudi tak pantas masuk surga. Golongan-golongan rendahan. Karena mereka ini adalah keturunan para nabi dan rasul. Makanya orangnya pinter-pinter, ganteng-ganteng, cerdas-cerdas orangnya. Nah, ternyata nabi terakhir itu bukan dari Bani Israel. Makanya Nabi Muhammad itu diimani oleh mereka tapi dimusuhi. Mereka itu percaya Muhammad bin Abdullah itu nabi terakhir, tapi tidak mau mengakuinya, sehingga mereka termasuk orang-orang kafir. Nah, mereka orang-orang Yahudi itu tinggal di Madinah untuk menanti Nabi Muhammad. Ternyata bukan dari golongan mereka, sehingga mereka tidak mau mengakuinya. Nabi sebelumnya Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Isa. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu terputus kenabian itu lama. Nah, Nabi Isa dari mana? Dari Bani Israel itu. Nah, makanya ketika muncul Nabi Muhammad dari orang Arab, mereka tidak suka. Mereka membencinya, tidak menerimanya sebagai nabi. Nah, Nabi waktu hijrah ke Madinah, beliau itu mendapati orang-orang Yahudi setiap 10 Muharram itu puasa. Setiap 10 Muharram puasa. Ditanya, kenapa Nabi nanya? Pasti kalau orang-orang Yahudi beribadah, ritual, pasti sebabnya itu ada kaitannya sama kitab sucinya atau sama nabinya. Karena agamanya samawi. Nabi-nabinya nabi-nabi Islam juga. Kitabnya bahkan kita wajib mengimaninya. Wajib gak kita mengimani Taurat? Wajib. Nggak beriman dengan Taurat tidak diakui keimanan kita. Beriman kepada kitab-kitab Allah, di antaranya adalah Taurat. Tapi Tauratnya Yahudi sekarang itu sudah banyak perubahan. Nah, Nabi nanya, kenapa kalian puasa 10 Muharram? Mereka jawab, karena pada hari ini 10 Muharram ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabi kami, yaitu Nabi Musa, dari kejaran Firaun. Nabi Musa itu mau ditangkap oleh Firaun, mau dibunuh sama kaumnya Bani Israel. Sehingga nyebrang dari Mesir lewat Laut Merah ke negeri Palestina kalau sekarang. Makanya Bani Israel itu mengakui Palestina itu milik mereka. Karena yang istilahnya yang membuka itu mereka. Dan nabi-nabinya nabi-nabi mereka. Nabi-nabi mereka itu nabi kita, nabi umat Islam. Nabi Daud, nabi kita. Nabi Sulaiman, kita juga. Mereka itu muslim semuanya. Mereka itu semua muslim semuanya. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW mendengar alasan orang-orang Yahudi
berpuasa 10 Muharram karena bertasyakur, syukuran karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Firaun. Maka Nabi SAW mengatakan kepada kita umat Islam, beliau mengatakan nahnu aula bi Musa minkum. Kita ini umat Islam lebih berhak, lebih harus untuk menghormati Nabi Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Ngakunya doang nabinya, tapi sering membantah, sering melanggar perintahnya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabatnya dan kita umatnya untuk puasa hari Asyura 10 Muharram karena di situ hari kemenangan para nabi. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit, umur 33 tahun diangkat ke langit. Ketika menjadi buronan membunuh, beliau diangkat ke langit tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Nabi Ayub sembuh dari sakitnya, yang dengan sakitnya itu beliau itu ditelantarkan oleh keluarganya, bahkan masyarakatnya. Maka Allah sembuhkan Nabi Ayub dan peristiwanya tanggal 10 Muharram. Allah angkat penyakit Nabi Ayub. Nabi Sulaiman Allah berikan kerajaan, mewarisi ayahnya Nabi Daud pada 10 Muharram. Nabi Yunus Allah keluarkan dari perut ikan setelah beliau bermunajat, berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah keluarkan dari kesusahan perut ikan, kesusahan gelapnya lautan, kesusahan gelapnya malam. Maka kejadian itu juga pada tanggal 10 Muharram. Kita kalau ingin keluar dari kesusahan, ada masalah yang menimpa kita, mujarab waktu tahajud baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Allah saja mampu mengeluarkan kesusahan yang dialami oleh Nabi Yunus berupa beliau di karantina di dalam perut ikan. Kita masih di karantina rumah aja udah pusing, nggak bisa jalan-jalan. Di karantina di mana lagi? Nggak boleh ke sono kemari karena nafsu kita itu pengen jalan. Karena kita di rumah enak, pegang tasbih, belas jaga, pikiran aja udah. Pikirannya main soalnya, jadi susah. Nabi Yunus di dalam perut ikan. Bayangkan, keluar dari perut ikan lemahnya luar biasa, lemas, lunglai luar biasa. Itu 10 Muharram. Nah, kalau kita bertasyakuran dengan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu puasa hari Asyura, fadilahnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita selama 1 tahun. Dan puasa untuk mereka orang Yahudi itu wajib. Mereka puasa 10 Muharram itu hukumnya wajib, tapi kalau buat umat Islam tidak wajib, hukumnya sunnah. Dan kemudian amalan yang lebih unggul, amalan yang mulia selain puasa pada hari Asyura adalah memberikan keluasan rezeki untuk keluarga. Jadi 2 amal ibadah yang dibilang hadisnya sahih, yang paling kuat, yaitu yang pertama puasa, yang kedua
meluaskan rezeki untuk keluarga. Artinya nambahin belanjanya sebelum Muharram. Yang tadinya 100, 200. Yang biasanya sayur asem bikin sop. Yang biasanya tidak ada kue-kue macam-macam, 10 Asyura beli pizza. Niatin itu perintah Rasulullah SAW. Karena syukuran hari senang, hari kemenangan para nabi yang kita tanggung, kita gembirakan. Istri, anak kita, orang tua kita gembirakan. Maka fadilahnya apa? Dimujarab. Man wassa'a ala iyali bihi fasa'allahu alaihi sa'ir sanatih. Siapa yang memberikan kelebihan darjat kepada yang ditanggung, meluaskan rezeki buat mereka, maka Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun. Jadi kalau kepengen kita rezeki sepanjang tahun ini gampang, lancar, berkah, banyak, penambahan belanjanya dimulai sebelum Muharram. Ini Habib sendiri praktekin. Setiap penambahan belanja itu sebelum Muharram, ternyata ke depannya itu lancar aja terus, nambah terus. Jadi penambahannya bukan sebelum Muharram aja. Setelah sebelum Muharram itu ada rezeki lagi. Alhamdulillah. Istri bisa nyalain. Apalagi kalau ditambah lagi diajak jalan-jalan puasa, buka puasa nanti di restoran Telaga Sambiran atau di Saung Kuring. Jangan di warteg, jangan lebih sedikit ya. Praktekin sebelum malam hari Kamis besok puasanya niatnya double berarti. Asyura juga hari Kamis juga. Kasih uang dari sini suruh masak yang enak, yang mewah. Kalau umpamanya pengen keluar, udah nggak usah masak, kita buka bersama di luar. Anak beliin apa yang membuat dia senang. Orang tua jangan lupa tadi. Orang tua tanyain pengen apa? Beli dasar. Beli apa kayak ya? Nah, itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya sepanjang lah. Ini manfaatkan terutama masa pandemi sekarang. Kita yang pikirannya nggak selesai corona, ya kan? Takut khawatir. Sebenarnya khawatir masalah rezeki itu berarti itu tentang masalahnya tauhid, ragu sama Allah namanya itu. Orang yang khawatir rezeki itu berarti ragu sama Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki. Nah, kita kalau ada khawatir seperti itu, ya, ke depan bagaimana ini? Apalagi banyak cicilan ini macam-macam, ya. Bismillah dan buka itu keran rezeki. Buka pintu rezeki sebelum Muharram. Lebihkan rezeki untuk keluarga yang kita tanggung. Yang hari besar itu 3, jangan lupa. Istri, anak, sama orang tua. Beri mereka kelebihan rezeki. Allah akan meluaskan rezeki sepanjang tahun. Datang Muharram berikutnya, begitu lagi. Jadi terus rezeki kita. Itu namanya kita ini kerja sama Allah. Kalau kita menjalankan fadilah-fadilah yang kaitannya sama rezeki, kita jalankan puasanya, sedekahnya, itu namanya kita kerja sama Allah. Kalau kerja sama Allah, maka nggak kenal krisis. Kalau kerja sama Allah, ikut proyeknya Allah, maka nggak kenal yang namanya pandemi begini. Walaupun nggak dapat bansos, nggak masalah. Nggak masalah. Karena apa? Kita kerja sama Allah. Makanya kalau kita ibadah itu, ayo kita ini ada seakan-akan dalam hati kita ini, saya kerja sama Allah. Masa saya takut, khawatir. Sholat
berjamaah, apalagi subuh berjamaah, itu namanya kerja sama Allah, itu namanya. Lagi proyek sama Allah. Apalagi yang kaitannya begini nih, ya setahun sekali, manfaatin kerja sama Allah setahun sekali. Hasilnya sepanjang banyak tahun. Maka nggak mengenal krisis, nggak mengenal susahnya masa pandemi, nggak kenal itu semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala akan kirimkan kita rezeki melalui hamba-hambanya yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini dua amalan yang terbaik pada hari Asyura, puasa sama meluaskan rezeki. Kemudian ada hadis-hadis yang lainnya seperti berbuat baik kepada anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim, contohnya dengan memberikan santunan, kemudian berziarah baik kepada ulama yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, kemudian menjenguk orang yang sakit. Itu fadilahnya banyak. Sekarang menjenguk orang yang sakit ya boleh. Ya, orang yang sakit ya boleh. Padahal fadilahnya banyak, apalagi di hari Asyura. Yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan ini. Keutamaan 10 Muharram. Sekarang kita masuk dalam pembahasan kita. Kemarin berhubungan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman fiha ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Wa ba'du fa hadhihi masail mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatul Islam al-Ghazali ghaliban man 'arafaha wa 'amila biha narju lahu min Allah an yakuna min ahli al-ilmi zahiran wa batinan. Wa billahi taufiq. Kemarin kita sudah membahas pembukaan dari kitab ini yang dimulai dengan basmalah. Basmalah juga kita sudah bahas ya. Basmalah, apa makna dan kandungan dari basmalah. Sedikit dari mau kasih amalan. Kalau kita merasa khawatir pada malam hari ketika kita mau istirahat, rumah kita kemalingan ataupun kebakaran dan lain sebagainya yang tidak kita inginkan pada rumah kita atau diri kita dan keluarga kita yang ada dalam rumah, maka amalannya baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Begitu juga kalau kita ada di luar rumah dan kita merasa rumah kita takut kenapa-napa, maka sebelum kita tidur, walaupun kita ada di luar rumah, lagi ada di mana, kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Gampang nggak? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Kalau kita merasa takut khawatir terjadi pada diri kita atau keluarga kita atau rumah kita. Juga kalau kita lagi di luar khawatir terjadi sama keluarga kita atau rumah kita yang kita tinggalkan sebelum kita tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jadi agar kita jaga kepada jamaah Nur sebagaimana guru-guru Habib mengijazakan.
Ya, kemarin basmalah sama hamdalah ya. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini sama nggak dengan yang di kitab itu? Sama. Kalau ada sisanya boleh pakai di sini biar klop. Biasanya takut ada ini mana? Itu ada. Nanti dulu. Ini sama nih. Jadi pengarang kitab ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi memulai dengan basmalah, kemudian hamdalah, dan sifat hamdalahnya ini adalah sifatnya hamdalah itu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mencukupi kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita itu kita sudah syukuri dengan kalimat hamdan yuwafi ni'amahu. Makanya ini pujian kepada Allah yang paling bagus. Kalimat hamdalah yang paling bagus ini. Makanya banyak ulama-ulama kita doanya modelnya seperti ini, alhamdulillahirabbil alamin. Ini alhamdulillahirabbil alamin, ini hamdalah. Nah, sifatnya hamdalah ini lihat, yang paling baik ini, yang paling sempurna ini, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa yukafi'u mazidah, dan juga mencukupi untuk yang lebih dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ini bersyukur dengan lisan alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum, dan Allah kalau bersyukur Allah kasih lebih lagi dari nikmat. Nah, kelebihan itu kita sudah syukuri juga dengan kalimat wa yukafi'u mazidah. Nikmat yang ada sudah kita syukuri semuanya dengan kalimat hamdan yuwafi ni'amahu, hamdan yuwafi ni'amahu. Jadi kalimat yuwafi ni'amahu itu untuk nikmat yang sudah ada. Kemudian wa yukafi'u mazidah, nanti kelebihannya juga kita sudah syukuri. Ini maksud daripada sifat dari hamdalah, sifatnya hamdalah, modelnya hamdalah. Ada orang baca alhamdulillahirabbil alamin sudah segitu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, ya kan? Ada yang alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ada kan seperti itu? Itu lebih sempurna, lebih bagus, lebih afdal. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kemudian salawat, dibuka yang ketiga dengan salawat. Pertama basmalah, kedua hamdalah, ketiga salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu, dan salawat Allah. Salawat Allah. Salawat itu sebenarnya aslinya salawat itu bentuk jamak. Kita bahas sedikit salawat ya, biar kita paham benar secara rinci apa itu salawat. Salawat itu aslinya itu dia ini bentuk jamak. Bentuk jamak itu berarti 3 atau lebih. Bentuk tunggalnya apa? Sholat. Bentuk tunggalnya sholat. Sholat bentuk tunggal. Bentuk jamaknya sholawat. Sholat bahasa Arab artinya apa?
doa. Artinya doa. Apa itu doa? Permohonan dari bawah ke atas, itu doa. Permohonan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya doa. Nah, sholat itu artinya adalah doa. Nah, sekarang menjadi doa itu pokoknya memintakan sesuatu, yaitu doa. Di sholat artinya apa doa untuk kebaikan. Doa untuk kebaikan namanya sholat. Nah, kalau sholat yang kita lakukan itu ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat menurut istilah. Kalau menurut bahasa ya sekali lagi terjemahnya sholat itu doa. Nah sekarang kalau kita sudah paham sholat itu ada artinya adalah doa, maka kita ini sebagai hamba Allah, umat Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah itu sudah banyak berjasa buat kita, maka kita ini diharuskan untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Orang yang berjasa kepada kita doakan. Kalau untuk selain Rasulullah itu hadisnya adalah jazakallahu khairan. Kita mendoakan dengan jazakallahu khairan. Barang siapa kita diberikan kebaikan oleh orang lain, kita diberikan kebaikan oleh orang lain, kemudian kita mengucapkan kepada orang tersebut jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan, maka berarti kita sudah membalas kebaikannya orang tersebut. Sudah dengan kalimat jazakallahu khairan. Kita diberi uang, tenaganya orang tersebut bantuin kita, maka kita ucapkan kepada orang itu jazakallahu khairan. Berarti kita sudah membalas kebaikan kita. Nah sekarang untuk Rasulullah ini bagaimana? Untuk Rasulullah bagaimana? Rasulullah ini sumbernya kebaikan. Kebaikan yang dikerjakan oleh Rasulullah ini sungguh luar biasa banyaknya. Bahkan kebaikan yang kita kerjakan ini semuanya kita mencontoh Rasulullah SAW. Maka kayaknya kurang pantas kalau kita mengatakan kepada Rasulullah jazakallahu khairan. Kebaikan yang ada pada Nabi sudah banyak. Nah terus bagaimana caranya? Nah caranya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah yang membalas bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang bagaimana caranya? Caranya Allah Subhanahu, kita menyerahkan kepada Allah untuk membalas Rasulullah SAW itu bagaimana caranya? Nabi ajarin. Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah mendoakan Nabi. Ingat ya, bersolawat berarti mendoakan. Kalimat awalnya mendoakan Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, doakan juga Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang bagaimana mendoakannya? Nah, Nabi ajarin ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Allahumma ya Allah, sholli, doakan ya Allah ala Muhammad, Nabi Muhammad. Begitu. Kita memerintahkan Allah aja sekarang. Ya Allah, doakan Nabi Muhammad. Sehingga menjadi terjemahan apa? Ya Allah, limpahkanlah sholawat, artinya berikan doa kepada Nabi Muhammad. Kita nggak mampu sudah. Kita nggak mampu. Kalau Allah yang mendoakan, ya Allah maha kuasa. Makanya kalimat sholawat ini adalah Allahumma
Rasulullah ini seperti gelas. Seperti gelas. Rahmatnya Allah itu seperti air. Seperti ya? Seperti air. Rasulullah itu kan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin Rasulullah itu rahmat untuk semua alam. Artinya alam itu selain Allah. Berarti Rasulullah itu sudah penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibarat air dalam gelas ini sudah full. Sudah penuh. Itulah sosok Nabi Muhammad SAW. Gelas yang sudah penuh dengan air. Kemudian ketika kita minta kepada Allah dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, satu kali berarti seperti satu tetes air. Ya Allah berikanlah satu tetes air di gelas ini. Tetes. Satu tetes air masuk ke dalam gelas yang penuh. Tumpah mana? Tumpah apa? Luber ya. Nah, tumpahnya satu tetes apa lebih? Lebih pastinya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Man shalla alayya sholatan wahidatan, siapa yang sholawat kepadaku satu kali, berarti dia memintakan kepada Allah untuk memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad satu kali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat baginya 10 rahmat. Siapa yang sholawat kepada Nabi satu kali, maka Allah memberikan rahmat kepadanya 10 inilah tumpahan rahmat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan sholawat ini adalah tawassul, minta rahmatnya Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau rahmatan lil alamin. Karena beliau rahmatan lil alamin, maka ambillah rahmatnya yang ada pada Rasulullah SAW itu dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Maka daripada itu, para ulama itu banyak menyusun sholawat-sholawat. Ulama banyak menyusun sholawat-sholawat. Sholawat untuk kesembuhan, kesehatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyahiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Untuk kesehatan, untuk kesembuhan jasmani dan rohani. Artinya kita minta sama Allah biar rahmat itu masuk kepada Rasulullah, tumpahnya itu berupa rahmat-rahmat untuk kesehatan, kesembuhan. Itu dia. Jenis sholawat itu, jenis rahmatnya Allah itu adalah, ya Allah kasihanilah kami dalam penyakit kami, sembuhkan ya Allah. Begitu maksudnya. Lewat Nabi Muhammad. Karena lewat Nabi Muhammad pastilah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya sholawat itu pasti diterima. Mau sombong sambil ngucapinnya, ya pakai panggung di luar, tonton saya mau sholawat. Nilai saya mau sholawat. Walaupun sombong, riak, pamer, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mintakan kepada Allah untuk sholawat kepada Nabi Muhammad, pastilah Allah mau. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka tumpahan rahmat itu otomatis ke kita. Begitu ya, gambaran tentang sholawat. Paham ya? Tentang sholawat, kenapa ini satu-satunya amal ibadah yang pasti diterima.
Karena kita memerintahkan Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, memerintahkan Allah untuk memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Pastinya karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad, Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Begitu Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu rahmatnya banyak, tumpah luber kepada kita. Seakan-akan mancing rahmat Allah lewat Rasulullah SAW dengan sholat. Inilah rahasia pasti terkabulnya sholat. Makanya bikin lagi sholawat supaya Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan kita dari kesusahan. Itu sholawat kamilah, ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tahallu bihi al-uqadu wa tanfaridu bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaidu wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamanu biyadihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Ini sholawat faedahnya pertama tanhalu bil uqad, ikatan-ikatan yang mengikat kita ini lepas. Ikatan itu membuat kita sumpah, ya. Maksudnya ini ikatan gaib ini membuat kita sumpah biar lepas sehingga kita cerah ceria. Kemudian watan faridu kurok, kesusahan dihilangkan. Waktu bil hawaid, hajat dikabulkan. Waktu nalu bil ghaib, keinginan diwujudkan. Kemudian apa? Yustasqal ghamam. Kemudian husnul khawatim, husnul khatimah. Yustasqal ghamam, kalau lagi kemarau Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. 6 manfaat daripada sholawat nariyah atau tafrijiyah. Sholawat nariyah. Makanya ulama-ulama kita dari dulu menganjurkannya. Berapa kali? 11 kali. Ada yang ditambah lagi 21 kali. Ada yang lebih lagi 40 kali. Minimal 11 kali setiap sholat. Kalau ada keinginan biar jebol nih, sisanya usahanya biar bagus, baca 11 kali setiap sholat sholawat nariyah. Lalu umpamanya ada keinginan yang lebih, umpamanya biar dapat 1 miliar, 1 miliar ada obyekan nih, umpamanya kita jadi calo, obyekan 1 miliar, pembebasan Meikarta umpamanya 1 miliar mau dapat. Kalau mau 1 miliar usahanya harus kan kenceng juga kan, semangat. Baca 4.444 sholawat itu. 4.444. Kamu dapat banyak? Banyak. Dapat banyak. Mau dapat banyak 11 kali mah buat 1 juta aja. Kalau 1 miliar 4.444 baca. Kalau umpamanya tim calonnya ada berapa? Ada 10, bagi itu. Bagi 4.444 ya. Bagi 10 berapa? Saya pernah bawa teman mau nikah sama anaknya kiai di Sukabumi. Anaknya kiai di Sukabumi, putrinya solehah luar biasa. Dia nggak minta mahar macam-macam sama calon suaminya. Calon suaminya teman saya. Minta
Misalnya apa? Saya minta kepada Akang maharin saya dengan 4.444 salawat Nadia. Teman Nabi kaget dulu. Mendingan 500.000 aja maknya daripada 4.444. Ya sudah, saya bilang cicil aja, cicil. Cicil, nggak tahu sampai sekarang ini udah punya anak 3 dan lunas belum gitu. 4.444. Saya tanya nanti, saya ingat baru ingat nih, udah punya anak 3 udah lunas belum dia? Di 4.444. Selawatnya kan lumayan panjang gitu. Bacanya 4.444. Lihat orang putri soleha, wanita soleha, macam-macam mintanya. Mintanya sholawat dari. Nah inilah kenapa para ulama menyusul sholawat yang sangat banyak. Karena rahmat Allah ini sangat luas. Bentuknya apa? Ya tergantung dari sholawatnya itu buat apa. Ya, sholawatnya buat apa? Khusus untuk kesehatan, kesembuhan. Kalau ada yang sakit, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Timbul qulub wadawaya. Timbul qulub wadawaya. Obatnya hati, dokternya hati. Itu Rasulullah SAW. Wa afiatul abdan wa shifaiha. Dan Nabi itu yang akan menyehatkan badan kita dan jasmani kita. Afiatul abdani wa shifaiha wa anul absar wa dhiyaya. Beliau juga cahaya hati. Nuril absar wa dhiyaya wa kutil arwah wa ghidaya. Dan beliau juga makanan untuk tubuh kita. Sholawat itu ya, sholawat itu obat, suplemen, vitamin, makanan buat jasmani dan rohani kita. Bacanya berapa? Dari mulai 3, 7, 11. 3, 7, 11 itu sholawat yang biasanya kita baca tadi ya. Itulah sholawat, makna sholawat yang disebutkan dalam kitab ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Sholawat Allah artinya doanya Allah, rahmatnya Allah ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Sayyidina, kalimat sayyidina ini saya bahas sedikit. Sayyidina artinya junjungan kita, pemimpin kita, itu namanya sayyidina. Nabi sendiri yang mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya ini adalah pimpinan semua manusia nanti di padang mahsyar, dan saya mengucapkan ini bukan sombong, bukan bangga-banggaan, karena memang hakikatnya seperti itu. Aku ini adalah pemimpin semua manusia nanti. Kapan? Nanti di padang mahsyar. Makanya kita mengucapkan sayyidina. Dalil itu. Kemudian kalau ada orang yang tidak mengucapkan sayyidina, bagaimana? Ya tidak apa-apa, karena dia melihat nas tulisan kalimat yang keluar dari Nabi tentang tata cara sholawatnya itu. Memang Nabi tidak mengucapkan sayyidina. Nabi tadi mengucapkan seperti yang hadis disampaikan, katakan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kemudian sholawat yang terbaik yang kita ucapkan dalam sholat itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah, jadi sholawat kepada Nabi Muhammad juga kepada kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim. Sehingga kita diajarkan untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tulisannya yang keluar dari lisan Nabi itu enggak ada sayyidinanya. Jadi yang tidak mengucapkan sayyidina berarti mengikuti asli hadisnya. Mengikuti asli hadisnya. Nah, yang mengucapkan sayyidina itu karena akhlak adab kepada Nabi Muhammad. Mereka tidak mau mengucapkan Muhammad aja, ya. Orang sama pejabat aja yang terhormat, yang mulia, Bapak Dr. Andes, Profesor Dr. Maluto Klopo, SH, MH, SS, semuanya diborong semuanya.
diborong semuanya. Karena kita menghormati pangkat-pangkatnya. Nah, Nabi pernah memberikan info kepada kita, pangkat beliau adalah sayyid, pimpinan semua manusia. Maka kita ucapkan sayyidina. Sayyidina itu dalam bab adab kepada Nabi. Mau ngucapin Muhammad doang kayaknya nggak pantas, maka pakai sayyidina. Jadi dua-duanya benar. Yang ribut yang nggak sholawat, yang salah yang nggak sholawat, yang salah yang nggak sholawat. Yang ribut macam-macam ini, udah tinggalkan itu masalah sayyidina. Nggak pakai sayyidina, jangan bilang yang sayyidina bid'ah, jangan, kurang ajar namanya. Nggak pakai sayyidina, kami hormati. Kenapa? Karena kalimat hadisnya seperti itu. Silahkan mengambil keberkahan hadis asli yang keluar dari lisan Nabi. Nah kemudian yang pakai sayyidina, oh saya pakai pangkatnya Nabi, karena Nabi pernah memberikan info kepada kami bahwasanya beliau ini adalah pemimpin semua manusia. Jadi kami pakai itu pimpinan kami. Beliau pimpinan kami dengan kalimat sayyidina. Jadi sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, silakan. Dalam bab adab Allahumma sholli ala Muhammad, silakan. Karena apa? Perintahnya dari hadis nggak ada sayyidinanya. Jelas kan? Enak apa nggak seperti itu? Apa yang sudah? Masalah sayyidinanya ribut aja. Memang sayyidina. Di Saudi aja kadang pakai sayyidina, kadang enggak. Kita aja pakai otek, pakai sayyidina nggak tulisannya? Nggak ada. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Kamu nggak pakai sayyidina kayak yang nggak pakai kunut? Kamu nggak pakai kunut berarti ya? Enggak, saya pakai kunut tuh nggak pakai sayyidina. Ya kan begitu. Itu otaknya dibunuh sama perbedaan pendapat terus itu. Beda pendapat, kunut enggak. Mulainya nggak pakai bismillahirrahmanirrahim, mau dah. Kita yang suka bismillah, mulainya nggak pakai bismillah, mau dah. Udah ikutin aja semuanya. Kalau kita haji umroh, imamnya nggak pakai bismillah, nggak salah kita berarti. Bagaimana tuh? Nanti Habib bahas nanti ya di rukun sholat yang ada nanti kita bahas. Kalau kita sudah ngerti ilmunya, orang itu kalau banyak ilmunya maka nggak akan ingkar sama orang. Nggak gampang nyalain orang, nggak gampang nyalain orang. Udah nggak pakai sayyidina silakan, pakai sayyidina silakan. Kalau disimpulkan, yang pakai sayyidina itu babnya adab, yang nggak pakai sayyidina babnya bab langsung perintah, babnya bab nurunin perintah langsung, ya seperti itu. Kadang kita mendahulukan adab, kadang kita mendahulukan perintah. Contoh gini, Rasulullah itu pernah nyuruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam, yang mau. Berarti mendahulukan apa? Yang nyuruh Nabi, perintahnya Nabi, masa dilanggar sama Sayyidina Abu Bakar? Berarti Sayyidina Abu Bakar mendahulukan apa? Mendahulukan adab, akhlak, mau. Ada satu sahabat ketika disuruh sama imam, disuruh sama Rasul, kamu imam, maju dia langsung. Apakah dia nggak adab sama Nabi di belakang? Mendahulukan apa dia? Mendahulukan perintah. Kadang juga kita seperti itu. Karena sudah seperti itu. Saya punya nih, namanya Dewan. Ini kalau bilang yang biasa mijitin Lutfi ya, mijitin Lutfi, ini mijitin kepala Habib. Nggak mau dia, nggak mau. Nggak mau saat itu dahulukan adab atau dahulukan perintah? Hah? Dahulukan adab, lalu pusing, hilang pusingnya. Lutfi ini pinter-pinter, mamanya Bala. Lutfi, pijitin Bala Habib. Kalau dia dahuluin adab, lah nggak sembuh-sembuh. Kan? Udah dahulukan perintah pegang kepala, pegang. Biar saya sehat. Ya, adab bentar dulu dah. Ya kan? Mengajar. Mulut apa? Kepala dulu diplak-plakin. Enggak, ini kan pijitin. Itu dahulukan perintah daripada adab. Sekarang begini.
perintah. Dulu perintah daripada ada mijit kepala. Sekarang saya mau ngambil benda di atas, nggak bisa, ya kan? Lebih naik ke pundak Habib, ambilin itu kitab di atas. Nah, dulu kan mana nih? Ada bawa perintah. Dahulu kan ada, jangan Beb, Habib aja yang naik punggung saya, gitu. Jangan perintah, mumpung nih, kaki saya bisa ada di pundaknya Habib, kapan-kapan ini, nggak bisa lagi. Saya pengen nih nginjek Habib nih. Somong namanya. Dahulu kan ada, jangan ikutin perintah. Jangan Habib, nggak mau kaki saya nginjek baunya Habib, nggak mau. Habib aja yang di atas. Gitu namanya. Jadi kondisional, tergantung situasi. Kapan kita mendahulukan Anda, kapan kita mendahulukan perintah. Ketika kita sholat baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena guru-guru kita seperti itu. Ketika baca khatib Allahumma sholli ala Muhammad nggak pakai Sayyidina, guru kita seperti itu. Gitu aja udah. Ya kan? Jadi sekali lagi semuanya benar semuanya. Inilah tentang Sayyidina. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga sudah tidak ada lagi perpecahan gara-gara masalah Sayyidina. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, tahu wawasannya, hilang itu perpecahan. Perselisihan ini hilang. Karena sumbernya kita ini sama. Yang mereka Al-Quran hadis, kita Al-Quran hadis, pasti ada titik temu. Wa ala alihi, dan salawatnya Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala juga kepada keluarganya Nabi. Wa alihi, keluarganya Nabi. Ini keluarganya Nabi. Pendapat pertama, keluarganya Nabi adalah istri-istrinya Nabi, putra-putrinya Nabi, ditambah menantu-menantunya Nabi dan cucu-cucunya Nabi. Istrinya Nabi, putra-putrinya Nabi, menantu-menantu Nabi dan cucu-cucunya Nabi. Ini namanya keluarga Nabi. Kemudian ada yang mengatakan keluarganya Nabi juga dimaksudkan adalah cucunya Nabi dan keturunannya. Siapa cucunya Nabi? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain juga keturunannya semuanya. Sampai hari kiamat, sampai Imam Mahdi. Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah. Berarti sampai sekarang juga keluarganya Nabi. Pendapat yang ketiga, keluarga Nabi siapa? Setiap orang mukmin yang bertakwa itu keluarga Nabi. Ini ada 3 pendapat. Ya, 3 pendapat semuanya diterima semuanya. Gak ada yang ditolak. 1, istrinya Nabi, putra-putrinya, menantunya dan cucu-cucunya. Yang kedua, cucu ditambah, ini yang pertama, tambah keturunannya. Yang ketiga adalah umatnya yang mukmin yang bertakwa, itu keluarga Nabi. Kemudian wa sahbihi, salawat Allah Subhanahu wa taala juga kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi, sahabat itu adalah orang yang berkumpul bersama Nabi, beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan iman. Itu namanya sahabat. Sahabat itu yang bertemu Nabi dalam keadaan iman dan wafat dalam keadaan iman. Itu sahabat. Ada yang ketemu Nabi tapi nggak beriman, beriman, ya bukan sahabat seperti Abu Lahab, Abu Jahal, bukan sahabat. Syaratnya ketemu, beriman, matinya dalam keadaan iman, sahabat. Dan inilah manusia mulia setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul, manusia tingkatan pertama adalah para sahabat yang mereka semuanya itu dijamin surga oleh Allah dalam nas Al-Quran. Semuanya dijamin surga para sahabat Rasulullah SAW. Dan inilah generasi terbaik. Generasi terbaik adalah generasi Nabi bersama para sahabatnya. Wassalam, dan juga salamnya Allah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan
Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yamini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma'af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin alhamdulillah kita sudah mendengarkan wasiat dari ibu kita tercinta Ibu Ahmad di Mustafa Sadar. Mungkin selanjutnya dari para jamaah baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau nanya nih, kita kan mungkin sebagai manusia itu sering terlewat sholat wajib dan nggak tahu itu berapa banyak sholat yang sudah terlewatkan di asar, di jalan ketika sampai rumah dan maghrib. Nah, saya pernah membaca mungkin apa yang wajib itu harus dikodok. Bahkan yang mengaku kalau tidak ada uang itu harus dikodok. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita kerjakan, maka ketentuan dari Rasulullah SAW harus menggantinya, istilahnya mengqadhanya. Kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dari mulai sholat, puasa, zakat, haji terlewat, diwajibkan kepada kita, kemudian kita tidak melakukannya, maka harus diganti, harus diqadha. Terutama tentang sholat. Tidak ada alasan untuk tidak mengqadhanya kecuali wanita yang haid dalam perihal sholat. Wanita yang haid dan nifas, ketika mereka tidak bisa sholat maka tidak mengqadhanya. Tapi kalau puasa wajib mengqadhanya. Itu untuk wanita yang haid dan nifas. Untuk laki-laki, apapun alasannya, baik itu alasan yang diterima syariat ataupun tidak, maka wajib mengqadhanya. Alasan yang diterima oleh syariat itu apa? Karena kita nggak sholat, lupa sama ketiduran. Itu aja, lupa sama ketiduran, tapi tetap wajib mengqadhanya. Hanya saja bedanya, kalau yang karena uzur syar'i, alasan yang diterima syariat yaitu ketiduran dan lupa, mengqadhanya boleh santai kapan saja. Tapi kalau selain dua ini, selain ketiduran, selain lupa, nggak sholat, maka wajib sholat, wajib qadha langsung. Tidak boleh melaksanakan kegiatan kecuali yang wajib. Yang sunnah nggak boleh, harus yang wajib dulu diselesaikan.
diselesaikan. Umpamanya taubat, pernah ninggalin sholat 5 tahun. Taubat konsekuensinya adalah wajib sholat mengganti 5 tahun itu. Total berapa? Gak boleh kerjakan yang sunah-sunah, gak boleh santai-santai. Wah, tutupi. Berat banget. Berat banget. Kalau pengen masuk surga harus begitu. Kenapa salah sendiri? Ya dikasih apa namanya yang santai-santai 5 waktu sehari nggak dikerjakan. Untung nggak ada itu bukan kaitan sama bank. Kaitan sama bank, pakai denda, ya, pakai denda sampai bunga lagi. Tapi kalau utangnya umpamanya 100 sholat, ya 100 sholat. Coba kalau mau rentenir, utangnya 100, berapa? Udah 500. Nantinya, sama Allah tetap 100. Nah, Habib Abdullah bin Al-Haddad yang penyusun ratib itu, beliau ini memberikan solusi. Bagi orang yang nggak tahu berapa tahun, yang berapa banyak sholatnya diperkirakan aja sudah. Diperkirakan. Nanti kira-kira nih lagi masa-masa jahiliyah ini berapa lama? Yang malas-malas sholatnya itu berapa lama? Malas-malas sholatnya itu ya kira-kira mungkin dihitung dah. Mungkin bisa kan ingat-ingat flashback kembali itu bisa ya kira-kira 5 tahun. Oke lah 5 tahun. Nah setiap selesai sholat, kamu sholat lagi 5 kali. 5 kali itu namanya cicilan 1 tahun. Selama setahun selesai ya. Cicilannya mau 2 tahun namanya. Cicilannya mau 5 tahun. Jika cicilan ambil motor. Ya, 1 kali sholat, setelah sholat lagi 1 kali 5 tahun lunas. Habis sholat nih, kamu habis sholat isya, sholat lagi 1 kali. Habis sholat subuh, sholat lagi 2 kali. Gitu. Itu amalan dari Habib Abdullah bin Al-Haddad. Tetap wajib dikodok. Hanya saja tuh caranya beda. Kalau yang pakai udzur syar'i santai. Kalau yang nggak ada alasan yang diterima oleh syariat langsung. Tapi ini berat. Nah, pakai dicicil. Bagaimana cara nyicilnya? Seperti itu para ulama mengajarkan. Habis sholat wajib, sholat lagi 1 kali. Kemudian kalau umpamanya ada orang yang ngajarin sholat berjamaah, ikut aja dengan niat nah, nanti aku kasih ajaran lagi. Bagi yang nggak tahu nih, nggak tahu mungkin ada lagi tapi nggak bisa hitungnya. Istilahnya ini apa namanya tuh? Sisa-sisanya lah, sisa-sisanya. Takut nih, sisa-sisanya kita makan neraka yang takutnya nih. Ya kan ada sisa-sisanya tuh, sampah-sampahnya dikit tuh. Ya, kita masih mungkin kurang-kurang sholat mungkin. Nah, nanti ada amalan di Jumat akhir Ramadan. Jumat akhir bulan suci Ramadan, setelah Jumatan sholat 5 kali. Sholat zuhur, asar, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Makanya ikutin apa nanti biar caranya. Ya. Utang-utang itu biar lunas semuanya. Nah kalau seandainya nggak lunas masa hidup, repotin ahli waris nanti. Repotin ahli waris. Warisannya buat ahli warisnya buat bayar fidyah nih. Ya. Fidyahnya berapa? Oh, karena ini 20 tahun nggak sholat ini, biar fidyahnya bisa juta-jutaan. Warisannya cuma 100 juta, dipotong fidyah, potong ini, potong macam-macam. Ya, usahain ahli waris. Makanya yang benar. Dan katakan dalam Al-Quran itu apa namanya? Jangan usahain ahli waris. Ya. Bisa dipahami tentang masalah qadha sholat seperti itu. Bahwa untuk satu lagi ini terkait puasa Syawal 10 malam itu saya pernah baca juga maksudnya tadi kan Anda juga sampaikan bahwa untuk memperingati kemenangan Nabi Musa ya Islam. Terus ada yang juga mengingatkan bahwasanya agar supaya tidak sama dengan kaum Yahudi maka disunahkan juga untuk puasa di tanggal 9-nya. Itu maksudnya seperti itu. Bagus. Sedikit yang saya lupa yang tadi yaitu apa? Puasa Asyura ini dikarenakan dikerjakan juga oleh orang-orang Yahudi dan kita diperintahkan untuk tidak sama dengan orang Yahudi. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk
lanjut tambahin gimana? Setuju? Ya Rabbana ta'ala bi'annana ta'ala wa annana asrabna ala ladha'afna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawla wastur lana awrati wa aminil rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa syairil biladi wa kulli di mahabba awdi radin asabba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wa judamanna la biltisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada qasis sahbi walhamdulillahi bil bani wa tanahi hamdan katsiran lahi mahammadin masyahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin para jemaah, alhamdulillah ada sampai malam, langsung dipersilakan